Yang Trump itu gak sih, yang Trump turun dari eskalator gitu, kalau nggak salah. Iya. Yang itu gila sih. Parah, itu mirip banget fotonya. Tapi gue nggak tahu sih itu fan art orang atau emang beneran salah satu episode The Simpsons, gue sampai nggak bisa bedain. Sampai ada yang Fox dibeli Disney itu juga udah masuk gitu ke Masa? ke Simpsons ada. Jadi tulisannya Fox ini punya Disney gitulah, pokoknya kasarnya kayak gitulah gitu. Tapi tulisannya gimana gue lupa gitu. Itu nggak tahu mereka yang bisa menerawang atau masa sekarang ngikutin mereka ya. Oh, kayak Simpson gitu. Bisa jadi ya. Ini kan makanya cuy, apa mereka nunjukin agenda-agenda gitu cuy, kayak wah anjir. Ya makanya Simpson tuh emang mirip banget gitu loh. Tapi kayak antara iya atau enggak sih, soalnya banyak fan art juga ternyata. Gue waktu itu posting kan di 9gag kan, yang tentang Simpson soal yang corona ini kan. Terus habis itu ada yang tulis di bawahnya sama yang tentang BLM itu loh, Black Lives Matter. Yang baru-baru ini yang soal si George Floyd, kan ada tuh The Simpsons-nya kan. Tapi terus kata orang di komen bawah bilang di 9gag, itu yang atas itu yang George Floyd, itu katanya fan art gitu. Tapi gambarnya benar-benar Simpson banget. Itu fan art katanya. Niat ya. Nih guys, jadi itu tadi kita ada omongan yang konspirasi yang berat banget deh, makanya kita cut. Kita kasih tahu dulu guys. Nah, oke, ini sekarang Kriko nih. Kok lu tadi kita belum nanya ke lu nih, konspirasi apa yang paling lu tertarik? Gue dulu beberapa tahun lalu memang tertarik sih. Terkadang ada beberapa hal kayak, wah ini menarik banget gitu. Terus pas gue gali-gali, bisa juga ya terjadi kayak gitu. Ya itu dia cuy. Gue sebetulnya nggak terlalu percaya ya, tapi gue menemukan hal ini tuh cukup menarik sih. Tentang Paul McCartney. Yang katanya tuh dia udah mati. Ya mirip Britney Spears. Iya, kurang lebih Avril Lavigne juga. Avril Lavigne ya. Iya, jadi polanya tuh kurang lebih sebenarnya sama sih. Kayak gitu kan. Orang aslinya udah mati, tapi digantiin sama either kembarannya lah, atau cloningannya gitu. Tapi yang lucunya tuh Paul McCartney yang sekarang itu pun dia udah kayak dia tuh udah tahu gitu tentang teori-teori konspirasi ini, dan beberapa kali tuh udah dia bikin jadi bercandaan juga gitu. Jadi dia udah self aware. Terus kan di teorinya itu di lagu Beatles yang Revolution Number 9 kok nggak salah. Jadi kalau musiknya lu puter, kalau lu puter dari belakang, itu tuh kayak liriknya Paul is dead, bla 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 bla, dia dikuburin di sini gitu. Kalau dibalik, itu tuh kayak, ketika lu dengerin tuh lu kayak jadi mikir gitu kayak. Terus ada yang nyesuaiin juga kan sama ini gue share screen ya. Ada yang nyesuaiin juga sama kayak ini satu-satunya nyeker Paul McCartney doang nih gitu ya kan. Terus jadi kayak dicocokin tuh kayak si paling depan, John Lennonnya kan paling depannya sebagai apa gitu. Sebagai priest gitu kan. Iya. Nah, ini yang bawa kayak gitu-gitunya lah. Terus ini ada yang penggalinya si George kan. Nah, makanya kayak itu banyak banget gitu materi-materi yang digunain untuk mendukung teori konspirasinya itu. Jadi kayak wah, ini niat banget sih kalau ada yang bikin gitu. Kalau ngomong The Beatles ini ada ya karena dia emang band gede banget lah cuy. Gede banget pasti memang. Banyak banget konspirasi. Nah, gue pernah nemu juga konspirasi bukan John Lennon. Jadi bukan. Oke. Jadi itu ada seseorang yang dia ngaku gue dari dimensi lain. Gue dari dimensi lain nih nyasar ke sini. Tapi ini udah kebukti kayak ini mah hoax gitu. Tapi ini seru cuy. Lu dengerin deh. Gue dari dimensi lain. Hah, di dimensi lu Beatles bubar gitu. Di dimensi gue masih ada sampai sekarang gitu. Terus dia tuh ngasih kaset album Beatles yang baru. Dan itu tuh ada lagu suaranya John Lennon, aransemennya mereka juga gitu. Ada cuy. Nah, itu sempat rame gitu. Dan jadi padahal
Padahal kalau itu waktu itu diteliti gitu, waktu diulik lah, ada yang ngulik, ini tuh kombinasi dari beberapa lagu Beatles gitu. Emang diacak sedemikian rupa jadi ya seolah-olah kelihatan kayak satu lagu gitu. Iya. Kayak gitu, tapi seru cuy, kayak ngeliat anjing, ngebayangin gitu loh, kayak anjing ada dimensi lain di situ, Beatles masih ada gitu. Anjir, dunianya kayak gimana lo ya? Tapi percaya nggak sih dimensi lain itu bisa berupa parallel universe? Maksudnya lu pada tahu Mandela Effect gak sih? Tahu. Iya, tahu Mandela Effect. Kan ya Mandela Effect gitu. Kan kalau dari segi logiknya mungkin orang-orang tersebut lupa gitu. Kalau misalnya ini kayak logo apa gitu. Dulu ngerasa logo KitKat nih misalnya, logo KitKat tuh dulu ada stripnya atau nggak ada stripnya gitu kan. Terus habis itu ternyata pas dilihat, kok sekarang kayak gini ya gitu. Kayaknya dulu nggak nih, kayak Mickey pakai suspender kan. Ternyata kan enggak dong, dan nggak pernah pakai suspender kan. Gue sempat berpikir gitu, mana tahu sebenarnya ada someone yang bisa ngerubah, jadi bisa time travel gitu kan, biasa ada kayak butterfly effect-nya gitu kan. Jadi kalau jadi masih ada ini yang di kepala kita ya, masih ada fragmen-fragmennya gitu di kepala kita. Iya, fragmen yang kayak misalnya nih 2012 katanya dulu bakal kiamat sampai dibikin filmnya segala macam. Gimana kalau sekarang ini sebenarnya kita itu adalah orang-orang di parallel universe yang beruntung gitu. Salah satu di bagian dimensi yang nggak jadi kiamat gitu. Karena ada banyak dimensi yang sebenarnya udah kiamat tuh. Iya, kayak Doctor Strange lah, tiba-tiba kan gitu kan, ada berbagai kemungkinan kan. Mungkin ada juga kemungkinan yang pas itu 2012 beneran kiamat, meteor jatuh, tapi kita kebagian yang nggak dipublikasi, tapi ada yang bisa menyelamatkan itu. Kan tidak ada yang tahu. Terus kita ini apa? Berarti di universe lain bisa jadi corona tuh nggak terjadi gitu ya? Bisa. Tapi mungkin ada malah virus yang lebih anjing tuh barangkali cuy. Zombie barangkali. itu zombie di episode. Nah, itu tuh. Ada kita sebelumnya pernah ngobrol sama zombie. Tapi kalau dipilih zombie sama corona, gue kayak mendingan corona sih. Iyalah kalau cuy. Zombinya, iya sih. Kalau zombinya lambat kayak di Resident Evil, gue masih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak di World War Z yang lari sekuat tenaga gitu, aduh. Itu serem banget sih. Itu nggak nyantai banget cuy, zombie. Itu nggak nyantai kayak semut larinya gitu. Tuh lebih cepet dari gua cuy, itu zombie. Padahal harusnya kakinya tuh udah busuk gitu. Kalau dikejar kayak gitu ya, gue kayaknya udahlah, gue udah mati aja lah, gue udah nggak mau berusaha. Nan, masalahnya tapi matinya tuh digigit zombie cuy, sakit cuy. Lu lari juga lari lebih kenceng. Mending kalau langsung didor di kepala gitu loh, cuy. Lu anggap aja zombie yang ngejar lu gitu, misalnya kuli bangunan gitu yang kayak fitnya mantep banget gitu, yang ototnya keras gitu. Gila. Atau yang ngejar lu Usain Bolt gitu. Iya, zombinya Usain Bolt cuy. Anjir, Usain Bolt aja nggak bisa lari dari zombie apalagi kita. Zombinya ini kalau nggak cuy Valentino Rossi cuy. Naik motor gitu dia cepet. Naik motor juga. Ayo, naik motor terus gigit gitu ya. Ayo mau kemana lo gitu. Males banget cuy zombie yang Valentino Rossi. Udah bukan lari lagi itu dia udah naik motor itu cuy. 300 km per jam itu. Tapi nggak bisa gigit dia pakai helm gitu cuy soalnya gitu. Ya tapi gitu sih, maksudnya parallel universe tuh juga itu jatuhnya bukan konspirasi sih ya, mungkin science fiction. Udah sci-fi sih. Nah, sci-fi. Iya, tapi ada banyak konspirasi yang melibatkan itu gitu. Jadi iya, unsur-unsur sci-fi-nya itu biasanya ada juga. Agak sedikit sesat sih mikir ini. Cuman pasti kalian pernah mikir juga sih harusnya. Gue nggak tahu sih. Yang kayak lu kalau main The Sim kan lu bisa kasih perintah gitu kan, SIM-nya kemana, terus bisa cancel atau apa gitu. Terus misalnya lu klik gitu, masuk ke dalam kamar gitu, terus tiba-tiba salah lu cancel kan, gak jadi masuk kamar, terus lu lupa lu ngapain masuk kamar kan lu juga pernah kayak gitu. Terus gue berpikir bagaimana kalau kita semua ini adalah itu Matrix konspirasi. Ada Matrix. Iya, gitu ya. Iya. Jadi kayak udah nonton The Matrix belum? Udah. Udah nonton The Matrix, udah kan? Kayak gitu kan? Udah lama banget sih. Tapi gue udah lupa. Intinya kan kalau The Matrix kan dunia cuma simulasi doang. Enggak, gue bukan simulasi, ini beneran. Cuman gimana kalau kita itu ibaratnya kayak game aja gitu. Tapi dimainkan oleh something yang lebih. Iya, Matrix. Itu Matrix.
Itu Matrix. Jadi sebenarnya gue juga nonton Matrix dulu waktu gue kecil kan, jadi gue nggak ngerti gitu. Terus begitu gue tonton ulang tuh, itu keren banget cuy. Orang-orang di sana tuh juga ya karena dia berpikir orang-orang di sana tuh berpikir ya mereka hidup beneran gitu. Padahal enggak gitu. Mereka tuh simulasi juga gitu. Mereka itu dunia yang diciptain ya, bisa aja kita kayak gitu. Kalau gue mikirnya kita bukan simulasi tapi Gimana? kita tuh beneran hidup gitu. Kita tuh beneran hidup tapi kita tuh ibaratnya kayak mainan, ngerti gak? Kita ini semua adalah game gitu. Game yang mungkin hiburan atau penelitian ilmiah dari something yang lebih itu dari kita. Soalnya ada waktu itu side by side gitu. Kita punya neuron apa sih yang organ-organ dalam gitu, ada yang mirip sama luar angkasa gitu bentuknya. Iya itu. Kayak gimana kalau sebenarnya di dalam badan kita itu mikroorganisme itu juga punya kehidupan lain tapi yang lebih simpel. Jadi semakin lama semakin simpel gitu, semakin ke atas semakin ribet. Ya, nah, terus kita gue ngerokok nih, organisme di hidup gue ini sekarang kena imbasnya nih. Terus kita tuh aneh tahu, kenapa sih kita kayak punya tangan gitu, kita punya kehidupan gitu, kita tuh apaan? Kok bisa gitu di sini? Tiba-tiba melek di sini lahir jadi bayi. Itu kayaknya status itu Danan. Itu bukan konspirasi sih Nan, itu udah filsafat. Itu udah filsafat cuy. Iya, bener. Mungkin next time kita ngomongin filsafat. Kita ngomongin konspirasi aja dulu nih sekarang nih. Oke, itu dikat aja ya mungkin situ. Enggak apa-apa, itu menarik tapi itu enggak apa-apa Mas. Itu menarik sih, itu menarik. Itu menarik. Kita nih kalau kayak The Matrix ini berarti kita tuh NPC cuy. NPC. Ya sih? Iya, kita bukan player gitu. Kita nggak sadar kalau ini game gitu ya. Kita NPC gitu. Kasarannya kayak gitu. Nih, gue share screen nih. Yang pernah dipertanyakan Nanan nih. Apa ya? Kita ini apa sih? Ini semua itu apa? Kita ngapain di sini? Nah, iya itu. Apa sih hidup ini semuanya? Nah, itu. Ya nggak, Nan? Itu yang Kayaknya gue ada komen deh di situ. Gue juga ada komen, tapi ya udahlah. Kalau komennya Danar sih. Favorit gue komen dari kita komen sampah cuy pasti. Memang. Gua enggak sih. Gua komennya spesifik enggak sampah sih di situ. kita mau share Danar enggak? Jawabannya coba apa sih? Gua komen apa sih? Gue lupa deh. Kayak gue komen kata-kata bijak gitu kok nggak salah. Ya, something smart gitu, pengen gue tampol muka lu. Panjang tapi kosong. Ini dia komennya. Kan ngapain di sini? Apa sih hidup ini? Jawabannya sederhana. Bagaimana kita menjalani hiduplah yang akan menentukan jadi apa kita ini. Bus. Oh iya. Juga apa fungsi kita di dunia ini. Singkatnya, kita sendirilah yang harus memaknai hidup kita dan menentukan jawabannya. Buset. Setelah itu barulah kita bisa menjawab apa artinya. Itu mah tujuan hidup, Nar. Gue tampol lu. Itu filsafat. Petapa meditasi ketenangan jiwa, kopi janji jiwa. Udah. Gila, itu filsafat banget itu. Kopi janji jiwa loh. Tapi percuma sih, itu pertanyaan yang gak bakal bisa dijawab sih. Ya, bisa. Percuma mikirin itu juga. Gak bisa. Ya udah, makanya kita ngomongin konspirasi aja nih, meskipun nggak bisa dijawab, tapi ya udah konspirasi. Jawabannya kayak gitu. Oh, itu konspirasi gitu kan, gampang. Ya itulah, kan kita dikasih pikiran buat mempertanyakan yang hal-hal kayak gitu maksudnya. Nah, ini ada satu konspirasi lagi nih. Apa? Jadi katanya kita ini ditipu oleh elit global katanya. Bawaannya tuh kayak, wah ada kayak gini, wah itu elit global. Nah itu elit global ini tuh katanya nipu cuy. Katanya ngomong ke kita bumi itu bulat katanya. Katanya aslinya bumi itu datar gitu. Ya ini flat earth teori, flat earth teori gitu. Nah menurut kalian gimana tuh flat earth teori tuh? Kalau gua nggak peduli. Mau itu bulat, mau datar ya. Jejak genjang gitu. Ya lagian buat apa juga, buat apa sih, buat gue juga nggak ngaruh sih ya buat apa juga. Terus kalau kita mau ngebuktiin harus diri kita sendiri lah, gimana caranya kita naik ke atas terus ngeliat bulat gitu, yang selama ini kan kita katanya kan. Dan kalau yang bumi datar pun katanya gitu. Menurut iya, semuanya emang katanya gitu. Semuanya emang katanya. Kalau ada alat yang bisa atau transportasi yang bisa naik ke atas, ya udah lo buktiin gitu. Apain sih kita memperdebatkan kayak gitu. Bumi datar sama bumi bulat tuh udah kebagi jadi dua kubu ya gitu. Nah masing-masing nih antipati cuy.
Misalkan ada bukti dari sini, bilangnya oh itu editan gitu ya. Ya nggak ada Iya. habis-habisnya cuy. Iya. Kalau menurut Iya. kalian gimana? Menurut kalian gimana? Teori flat Earth ini gitu. Flat Earth ini sendiri. Riko deh Riko. Dari Rico coba. Gue mau jawab serius atau jawab konyol ya? Ya udah, Bebas. jawab aja bebas. Jawab Bebas, aja. bebas. Kalau menurut gue sih flat earth itu apa ya? Ini disclaimer, gue percaya bumi itu bulat, oke? Bola. Tapi kalau menurut gue ya, gue cuma pengen komentar tentang flat earth aja. Kenapa nggak pilih bentuk lain sih, kotak gitu? Kenapa harus datar, 2 dimensi? Nggak keren cuy. Oh, gue bisa jawab kenapa disebutnya datar. Silakan. Karena ada flat earther yang bilang, gue tuh ya percaya banget bumi itu datar. Gue tuh pernah berdiri di sisi pantai, gue tuh nggak pernah ngeliat pinggiran garis horizon pantai itu melengkung, lurus. Oh, oke. Gue mijak kaki juga, gue nonton di PewDiePie sih. Mijak tanah, gue datang kan nggak melengkung. Gitu. Nah, kalau dari Makanya coba. kalau dari lu Max, dari lu gimana Max? Aduh, gue mikir terlalu logis sih orangnya. Dari segi logistik mustahil cuy. Lo mau bikin konspirasi segede itu. Iya, memang. Karena kayak, oke lo mau bilang bumi itu datar. Berapa banyak orang yang perlu lo bohongin, berapa banyak orang yang perlu terlibat dalam kebohongannya. Kayak mulai dari pilot, semua orang yang punya hubungan ke antariksa, pengawal observasi angkasa segala macem. Itu kayak mesti mereka semua secara solid bohong. Semua orang itu. Kayak Jumlahnya berapa masif banyak banget sih. kemungkinan dari berapa juta orang itu satu orang tiba-tiba jujur bilang enggak, gue punya semua bukti ini bahwa bumi itu sebenarnya datar. Itu kayak tingkat probabilitasnya rendah banget. Ya kalaupun, gue rasa sih udah ada Max yang entah data itu buatan atau entah ternyata beneran ya, gue nggak tahu. Gue rasa udah ada yang nunjukin gitu. Ini buktinya begini. Nah, tapi kayak mesti dari kayak orang memang resmi. Karena kalau gue ngelihat dari pola memang, karena konspirasi, kadang ada konspirasi yang beneran terjadi. Contohnya itu konspirasi yang pemerintah Amerika ngawasin masyarakatnya tanpa perlu surat perintah. Itu beneran terjadi. Dan kenapa konspirasinya bocor? Karena orang pemerintahnya sendiri ada yang ngebocorin. Ada yang jadi whistleblower dan dia bilang, dia ada pasti bakal dari, itu kayak dari sekian ribu orang, bakal ada yang bilang, well ini nggak bener, gue bakal bocorin ini. Dan dia bocorin sebagai orang resmi dari pemerintahnya juga. Kan biasa kalau teori konspirasi, ya sumbernya nggak jelas gitu. Iya, jadi flat earther tuh bilangnya bumi bulat itu konspirasi. Tujuannya apa? Biar ya tujuan akhirnya kontrol gitu, kontrol massal gitu. Tujuan akhirnya begitu. Ya, dan itu gue dia. pernah dengar sih katanya itu ya, di atlas, di map yang kita ini katanya banyak pulau atau apa yang sebenarnya ada tapi nggak dikasih tahu. Nah itu salah satu yang benar. Nar, berhenti Nar. Gitu doang. Gua kira internet gua loh yang putus loh. Ternyata. Nar, kenapa Nar? Ya DC dia. Kena stroke kayaknya tuh. Mukanya gitu doang lagi. Dia lagi menekun challenge cuy. Cliffhanger banget ya. Iya. nongol lagi. Kenapa lo kok DC? Iya tadi internet keputus. Oh. Tadi ngomongin apa? Tadi Pulau. Ya itu ada pulau-pulau yang katanya sebenarnya ada aslinya gitu, tapi di peta nggak dikasih tahu. Sama kayak kalau nggak salah kutub selatan ya, orang kan selalu ke kutub utara gitu. Itu menarik. Ada itu ini loh, gue pernah lihat di Google Map gitu ya. Waktu itu engkau gue nunjukin ada di bagian kutub sebelah mana gitu, di Google Map nggak bisa diakses. Kayak lu hitam atau gue lupa, pokoknya nggak bisa. Selatan tuh yang es doang bukan sih? Iya. Dua-duanya es doang sih. Jadi gue juga globe earth ya, gue juga percayanya bumi bulat. Ini masih percaya ya gitu ya.
Maksudnya ini lebih ke percaya. Terus gue pernah ngobrol sama orang yang flat earther yang pinter ya, bukan yang biasa di grup-grup Facebook itu tuh kebanyakan bego gitu. Langsung bego. Nah ini gue yang pinter. Dan sebenarnya poin-poin yang dia angkat itu menarik loh cuy. Intinya tuh kayak ya itu gitu, kutub selatan nggak bisa kenapa nggak boleh dilewatin gitu, dan peta penerbangan kenapa peta-peta nggak lurus gitu, nggak lurus kan. Sebenarnya banyak yang menarik. Kayak segitiga Bermuda aja, Nak. Segitiga Bermuda juga kan. Itu lagi. Tapi gini nih, Flat Earth nih gue mau nunjukin petanya nih, peta yang tadi gue bilang menarik nih. Itu yang bisa ada pulau-pulau lain di sana ya? Ini cuy, kayak gini. Iya, ada pulau-pulau lain. Jadi ini bumi kita nih, ini bumi kita. Set. Ini kutub selatan. Jadi emang banyak yang bilang kayak kutub selatan itu ternyata tuh lebih besar daripada yang orang-orang bilang gitu, dari yang peneliti bilang gitu. Jadi mungkin emang ada yang disembunyiin gitu. Iya. Katanya begitu, salah satunya begitu. Nah ini kutub selatan tuh nutupin kita. Terus di luarnya tuh ada pulau-pulau lagi, ada Great Continent gitu cuy. Ada kontinen-kontinen lain. Itu menarik gitu, tapi ya menarik banget. Gua nggak percaya, maksudnya gua sekarang juga masih bumi bulat gitu. Ini gua agak melenceng dari bumi bulat dan datar. Boleh. Tapi tahu itu gak sih Sound of Hell ya? Suara neraka. Gue juga pernah dengar tuh. Jadi gini, yang Rusia menggali. Dia menggali. Udah pernah dengar belum sih suaranya? Udah pernah dengar. Itu gimana? Kan katanya itu mungkin suara lempengan, tapi ada yang juga yang bilang itu suaranya terlalu mirip suara manusia lagi disiksa dibandingkan suara lempengan. Kalau menurut ya banyak yang gue udah denger ya. Menurut gua apa ya? Itu tuh apa sih? Dibilang terlalu mirip suara manusia juga enggak, Nan. Masa sih? Suara cewek tahu teriak-teriak. Iya, jadi ya ini penjelasan mereka. Ini penjelasan mereka gitu. Katanya tuh ini, apa sih namanya? Jadi lu semakin ke bawah gitu. Panas bumi itu kayak bereaksi gitu loh lewat pipa gitu. Jadi kayak lu gaung. Oke. Kayak lu bikin kue putu terus tit gitu loh. Katanya sih ada kesananya gitu. Ya bisa jadi juga sih itu suara neraka gitu. Ya, sebenarnya sudah dipercaya sih, cuman gue aneh aja gitu. Tapi konsep neraka di bawah itu konsep bumi datar loh, Nan. Ngerti nggak? Masa sih? Iya. Bumi datar, bawahnya apa emang? Kalau datar bawahnya ya kalau bumi datar tuh bawahnya neraka gitu. Tapi kalau bulat kan inti bumi juga panas. Berarti neraka juga tapi dong. Jumlah manusia yang udah mati itu kan banyak banget cuy gitu. Ngerti nggak? Iya sih. Kayaknya nggak cukup juga di sana. Gitu loh. Lu orang pernah nonton video yang mermaid caught on tape gak sih? Yang orang lagi pakai kapal selam ke entah palung laut entah apa gitu. Tapi ini sampai masuk berita di luar negeri beneran. Jadi videonya itu sampai ada ini kaca semua kan, terus tiba-tiba ada yang kayak bab gitu. Iya. Gue pernah lihat. Itu terus kok gue percaya ya ada yang kayak gitu, tapi mukanya kayak aneh, kayak alien gitu, serem. Gue juga percaya kok. Gue juga mungkin aja kok masuk akal banget kok kalau ada. Gue mikir mungkin 20% doang yang tahu makhluknya. Iya, masih banyak banget yang belum tereksplor. Tapi gue mikir ya mungkin ya mermaid bak ada. Tapi nggak tapi nggak intelijen, gambarannya tuh nggak cantik juga sih kayaknya. Nggak, iya. Jadi nggak kayak yang kita tahu kayak si Ariel dan lain-lain gitu. Iya. Merasa kalaupun ada nggak bakalan kayak gitu. Iya. Blobfish aja mukanya udah kayak orang. Iya makanya. Ya ada makhluk tapi makhluk aja gitu. Itu tuh binatang yang belum terdeteksi. Gue tuh juga aneh aja gitu. Semakin ke dalam, makhluk-makhluk laut itu mukanya semakin serem. Gue paling takut sama dragonfish sih. Ini jadi ngomongin ikan. Dragonfish yang mana sih? Dragonfish apa? Coba bukan search scanner. Apa scorpion fish?
Kan Dragonfish deh kalau nggak salah. Oh ini keren coy. Ini Nan. Nih, Oh iya. takut gua. Untung dia kecil. Oh, Serem Kalau tuh, sege- muka tuh kalau segede kayak rumah. gitu. Oh, yang Parah. ini. Ya. Kayak monster-monster di dunia RPG gitu cuy, ini cuy. Iya. Kayak dulu kalau main Public Obas ya, kalau Fisherman Batu gitu. Kayak ikannya tuh aneh-aneh. Ketahuan umur gua ya. Game kapan itu ya? Satu. Ya, ikan kayaknya emang aneh deh cuy, mukanya cuy mangap-mangap gitu juga. Iya, melek mulu ya. iya. Melek mulu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan ikan ini aja yang aneh gitu cuy. Iya, Terus ikan pas mau segitiga dimana? Bermuda kan semua kapal-kapal hilang semua tuh. Kan ada yang Nah, ini bilang konspirasinya segitiga Bermuda nih. kan segitiga Bermuda kan katanya hilang kalau dari sisi yang logisnya segala macam, katanya ada daya tarik magnet bumi di bagian laut itu kan, jadi bikin semua yang besi entah apa kayak cut gitu masuk kan. Tapi kalau dari segi mistisnya kan katanya ada istana jin di sana gitu. Ya katanya di sana ada markas Dajjal katanya gitu. Ya, alien keluar dari situ. Fred. Alien keluar dari situ. Kalian keluar di sana. Itu kan yang kedua. Yang kalau yang ketiga katanya itu ada markas rahasia dari pemerintah atau apa gitu di situ, yang emang benar-benar nggak boleh diketahui. Sama kayak yang itu yang gue bilang tadi, nyangkut yang tadi di itu ada pulau atau something yang nggak ditaruh dalam map gitu. Iya. Mungkin salah satunya di segitiga Bermuda. Ya tapi bisa aja sih cuy. Iya. Kayak Area 51 itu apa? Kenapa nggak mereka bikin tour gitu ke dalamnya gitu kan? Ya mungkin dalamnya cuma hal membosankan gitu. Ya, menurut mereka mungkin. Nah, kenapa tuh? Yang Max? ngapain nyet rahasia militer lo kasih lihat Oh, ke iya. orang. Ya ayo masuk sini lihat rahasia Iya, kita. masuk. Gitu. Ini ada rahasia nih. Menurut gua kalau segitiga Bermuda tuh aneh gitu. Sekarang kan teknologi udah lumayan canggih ya. Dulu kan pesawat-pesawat yang hilang kan kayak tahun berapa tuh yang udah lama-lama banget kan, masih belum canggih lah Iya. gitu. Kalau zaman sekarang kenapa bener-bener kayak nggak ada yang bisa mecahin gitu loh. Tapi gini Nan. Ya, karena itu judulnya konspirasi ya gitu. Jadi yang dikabarin ke kita tuh hal-hal menarik soal itu. Tapi Iya ternyata nih segitiga Bermuda itu tuh salah satu rute perdagangan yang sering banget dilewatin loh. sih. Iya. Ini kan Iya, luas ya segitiga Bermuda kan. Iya. Negaranya harus lewatin gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak tahu itu gitu. Banyak orang yang mikir belum ada yang berhasil melewati. Itu enggak gitu. Itu tuh banyak gitu. Masa sih? Bukannya Banyak. segitiganya itu mungkin misalnya segitiganya di sini nih. Terus pesawatnya kayak swing muter gitu ke situ. Enggak kok dilewatin. Bener-bener Literally dilewatin gitu. berarti Makanya bukan misteri dong. Makanya gini. Makanya banyak yang hilang. Karena banyak yang lewat situ gitu. Oh. Jumlah yang lewat Oh. banyak, jadi Mungkin jumlah yang hilang pun ya. mungkin kenapa jadi misteri ya karena penyebabnya tuh nggak diketahui gitu. Mungkin karena kayak gitu ya. Tapi Mungkin Nar, karena kayak gitu. kenapa di areanya itu cuma di situ, di segitiga itu gitu. Areanya cuma di situ aja, nggak di yang belah sini oh belah sana gitu. Gue pernah baca juga tuh Yan. Jadi apa sih? Segitiga Bermuda tuh bukan cuma di sana doang gitu. Bukan cuma di Bermuda itu doang. Bahkan di Indonesia pun tuh ada. Indonesia gitu. ada. Yang ada Indonesia air ada, itu ya? di Jepang ada, di mana lagi ada. Nah itu tuh kalau lihat polanya itu tuh segaris gitu loh. Jadi kalau misalkan ada garis khatulistiwa gitu tuh ada garis kayak gitu juga gitu. Nah itu tuh garis itu isinya apa tuh? Tapi kenapa segitiga Bermuda itu yang paling terkenal, Nar? Amerika cuy soalnya. Oh iya. Kampret ya, selalu dia. Tapi ya gue nggak tahu ya. Tapi gue juga nggak tahu. Ini sekedar riset yang gue lakuin juga riset babu gitulah cuy. Bukan riset intelektual gitu. Baca-baca blog gitu ya. Jadi lu pada nih konspirasi yang kita omongin di sini nih gitu. Itu juga riset babu doang gitu. Iya betul. Lu Kayak nggak cuma usah. kadang kalau lagi kerja gitu tiba-tiba kayak sup gitu terus udah lewat. Nah, lu pada nggak usah nge-quote omongan kita nih, omongan kita terus pasang di mana ya itu bego lu nya berarti. Kata Danar ngayal babu ya. Dari tadi kita ngobrol juga narasumbernya itu kan katanya kayaknya gue pernah lihat di sini, kayaknya gue pernah gini gitu. Jadi Gitu dia.
Tapi Nggak ada kayaknya nggak validnya akan ya. di-quotes, cuy. Kayaknya nggak akan di-quotes gitu. Iya. Katanya Mana ada, nggak Bang? akan di-quotes, cuy. Katanya ya. Yang nge-quotes tuh ya isi kalimatnya doang. Belum Ada dengar. konspirasi lagi yang gue ingat Apa? tentang pesawat yang Apa? jatuh yang MH370. Oh, Yang hilang iya, ya? iya. Mhm. Nah, ya kan ada yang bilang katanya pesawatnya itu dibajak segala macam karena kan maksudnya rutenya pendek kan, terus kayak banyak hal-hal janggal gitu. Tapi ada juga orang ini konspirasi yang bilang kalau itu upaya bunuh dirinya si pilot. Ah, itu baru Karena dengar. Anjir. nah, Baru dengar itu. karena pilotnya ini kan udah pilot senior, kayak udah itu banget lah gitu ya, pakem banget gitu di dunia pesawatan gitu. Nah tapi narasumbernya ini bukan narasumber, orang yang gue denger ini dari dia itu dia udah banyak research katanya si pilotnya ini di kayak sebulan sebelumnya atau apa kan semua pilot itu punya simulasi kapal terbang ya, simulasi pesawat gitu di rumahnya. Nah, si pilot ini mainin simulasi itu dan masang titik-titik di mana MH370 itu bakal hilang. Tapi itu kayak sebulan sebelumnya. Gitu. Direncanain Dan juga. Oh, jadi iya. direncanain ya. Dan entah kayak gimana titik terakhir yang dipasang itu adalah titik di mana si MH370-nya itu hilang. Gitu. Nyusahin banget ya tapi ya dia mau bunuh diri gitu terus ngilangin pesawat, cuy. Iya. Orang-orang juga banyak yang hilang juga kan sama dia. Iya. Iya. Ya mungkin entah dia ada masalah apa atau lagi super stres atau kayak gimana gitu kan, udah nggak peduli lagi. Terus ini ada yang bilang, gue rada lupa sih bagian sini, tapi pokoknya pas di udara situ pilotnya ini punya satu cara supaya dia dan awak-awak lainnya itu pingsan duluan sebelum ngerasain sakit. Karena katanya pesawatnya itu sebelum benar-benar hilang, sempat kan ada yang memantau tuh dari sumber kan, itu katanya sempat tiba-tiba kayak terjun bebas dulu gitu atau kayak gimana, pokoknya gini dulu. Sedangkan kalau pesawat kayak gitu, itu orang di dalamnya itu pasti pingsan. Iya. Nah jadi kalau dia ngejatuhin diri dan dia ngelakuin itu dulu, orang yang akan mati ini itu nggak akan ngerasain sakit karena mereka pingsan duluan gitu. Jadi itu kayak memperkuat konspirasi itu gitu. Ngerepotin banget ya tapi itu bajingan banget sih itu. Gilanan, lu udah mau menghabiskan waktu 1 jam omong kosong bareng kita ini, thank you banget Tan ya. Makasih Gue banget. suka yang gini-ginian. Gue suka yang random thoughts yang aneh-aneh gitu, suka gue. Iya, makanya kita harus ngundang Nanan lagi nih buat ngomong-ngomong kayak gini lagi. Pasti. Jadi lagi 2 episode nih. Ya udah guys, jangan lupa nih follow Instagramnya Nanan di Nan Artwork. Nan Artwork kan ya, bener ya? Nan_artwork. Ya. Keren-keren gambarnya. Dan jangan lupa juga nih, subscribe, like, komen, dan share video-video dari Ngayal Babu juga. Ya kan? Ya biar kita nggak ngayal-ngayal doang lah. Oke guys. Lah kita. Sampai ketemu lagi di video Ngayal Babu berikutnya. Terima kasih Thank you guys. Bye. Nana.